إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Akhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari penulis kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih mempelajari tentang hadis qudsi. Ini pada pertemuan yang ketiga ya. Dari hadis qudsi yang sudah kita kaji di dalam Syarah kitab Riyadhus Shalihin. Ini lumayan panjang sampai kita membahas 3 pertemuan. Dan kita ingin melakukan kembali apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi kullukum 'arin illa man qasaituhu fastaqsuni aqsu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini telanjang, tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang telah aku beri pakaian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqsuni. Hendaknya kalian itu minta pakaian kepadaku, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqsukum, niscaya Allah akan memberikan kalian pakaian. Ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, maka jangan sampai kita ini menganggap saya bisa membeli pakaian. Bahkan ada yang lebih sederhana lagi, bukan pakaian, tali sandal. Tali sandal ketika putus ini bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mintalah kalian tali sandal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini juga, hadis ini menjadikan dalil bahwa hajat kita, doa kita ini bukan hanya perkara ukhrawi, bukan hanya masalah akhirat saja, tapi dunia pun juga kebutuhan-kebutuhan kita pun dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita untuk memohon kepadanya. Buktinya di dalam hadis qudsi ya. Kalian ini lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan, maka mintalah kalian makan kepadaku. Kalian ini tidak berpakaian kecuali orang-orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa naqulu fi qawlihi fastaqsuni aqsukum. Istat'imuni at'amkum. Ya. Jadi istat'imuni at'amkum. Jadi mintalah kalian makan kepadaku, niscaya aku akan beri kalian makan. Mintalah kalian pakaian kepadaku, niscaya akan aku beri kalian pakaian. Beliau menjelaskan, anal istiqsa'a yakunu bil qawli wa yakunu bil fi'li. Amma alladhi bil qawli fa bi an tas'ala Allah 'azza wa jalla an yaqsuka. Jadi permohonan di sini, permohonan pakaian, meminta pakaian. Ini bisa dengan ucapan seperti doa, ya. Ya Allah, berikanlah kepadaku pakaian, ya. Terlebih lagi ya, nanti biasanya di musim Lebaran, jadi di musim bulan Ramadan, ya. Apalagi bagi suami ya, banyak tanggungannya, anak istrinya. Kalau anaknya 3 berarti harus beli pakaian 3 sama istri 1 4. Ya. Kalau anaknya 5 berarti sama istri 1 menjadi 6. Jadi antum nggak usah khawatir, Allah itu maha kaya. Ya. Allah maha kaya, jadi nggak usah khawatir nanti pakaiannya mahal-mahal ya. Dari pakaian 1 set wanita bisa dapat 2 baju koko, bahkan 3 gitu.
Jadi nggak usah khawatir. Apa yang itu sudah menjadi kewajiban bagi antum untuk memberikan nafkah lahir batin, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Kaya. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang terus mengeluhkan kepadanya. Dan Allah tidak akan pernah bosan sampai kita sendiri yang bosan, jenuh untuk terus meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Hadis qudsi ini menjadikan suatu keimanan yang besar kepada kita semua. Kalau kita minta sesuatu, janganlah kita minta kepada manusia atau berharap kepada manusia. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang menyesal atau orang yang istilahnya dia takut ditipu ataupun dia khawatir dia itu tidak diberikan harapannya, maka janganlah sekali-kali minta kepada manusia atau berharap dengan manusia. Tapi mintalah kepada Allah dan berharap kepada Allah, karena Allah akan memberikan harapan kepada kita. Allah akan memberikan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan apa yang kita minta kepada. Jadi permohonan ini ada dua. Yang pertama dengan bil qaul, dengan ucapan. Ucapan di sini artinya dengan doa. Kita minta terus doa kepada Allah, yaitu di waktu-waktu yang mustajab. Bainal adzan wal iqamah, ini waktu yang mustajab. Begitu juga pada hari Jumat, ini juga waktu yang mustajab. Begitu juga ketika berbuka puasa atau sepertiga malam, ini waktu-waktu yang mustajab yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kata beliau, dan permohonan ini juga bisa dilakukan dengan bil fi'li, dengan perbuatan. Bagaimana kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan perbuatan, kita dengan istilahnya ikhtiar. Karena untuk mendapatkan apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi dua kriteria. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan ikhtiar. Kita doa terus tidak pernah ikhtiar, ya Allah tidak ingin memberikan apa yang kita minta. Karena kesempurnaan daripada tawakal adalah ikhtiar. Kita berusaha, baru nanti setelahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang dia bertawakal penuh kepada Allah, dia sambil menunggangi kendaraan unta, dia bertawakal kepada Allah, unta ini milik saya, tidak akan hilang. Saya tawakal penuh kepada Allah. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ikatlah untamu kemudian bertawakal kepada Allah. Sama dengan kita. Kita pun jangan terus mentang-mentang kita ini terlalu tinggi tawakal kita kepada Allah, sampai kita ini ketika parkir sepeda motor itu tidak mengambil kontak. Oh, ini saya sudah tawakal kepada Allah. Jadi ini pun tidak digunakan. Karena Nabi saja memerintahkan seseorang, ikatlah untamu baru kalian tawakal kepada Allah. Kalau zaman sekarang di kontak. Jadi dikunci ganda baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua hal, dengan cara doa dan juga dengan cara ikhtiar. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa idza sa'alta Allah an yaksu badanaka hissa fas'alullah an yaksu awrataka al-ma'nawiyyah bi taufiq ila ta'atihi wa amal istiksa'u bil fi'li fa'ala wajhain. Adapun engkau meminta permohonan kepada Allah, pakaian dengan cara hissi. Hissi itu yang bisa dilihat oleh kasat mata, yaitu dengan cara apa? Dengan cara terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan pakaian yang kita pakai ini benar-benar pakaian hakiki, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat kita. Karena Nabi pun mengajarkan di dalam Adkarus Shabah wal Masa, Allahumma astur
wa amin raw'ati. Ya Allah, tutupilah auratku dan hilangkanlah dari rasa takut. Ini dalam zikir pagi petang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita minta pakaian untuk menutupi aurat pada diri kita, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah dari sesuatu yang kita takutkan. Itu yang pertama secara fisik, secara kasat mata. Yang kedua, aurat ini secara maknawi. Ya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aurat secara maknawi itu ada dua hal. Yang pertama dengan amal saleh. Yang kedua dengan melakukan sebab-sebab secara hissi, ya, yang bisa dia itu dapatkan, yaitu dengan cara muamalah, dengan cara berdagang, dengan cara bekerja. Itu yang bisa menjadikan kita itu mendapatkan pakaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi kedua hal ini yang dijelaskan oleh beliau. Beliau mengaitkan antara ta'am wal kiswah wal hidayah, ya. Antara memberi makanan kemudian memberikan hidayah itu ada kesesuaian. Kenapa? Karena li'anna ta'am fil haqiqah kiswatul badan batin. Karena makanan ini pada hakikatnya yaitu juga sama seperti halnya pakaian untuk menutup, ya, menutup secara batin. Li'anna al-ju' wal 'atas ma'nahu khurul ma'idah min at-ta'am wasyarab. Karena orang yang lapar dan orang yang haus ini sejatinya dia itu yang lambungnya, perutnya itu kosong daripada makanan dan minuman. Jadi ada korelasinya. Meminta makanan, minuman kepada Allah, meminta pakaian itu ada korelasinya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu makanan secara hakiki, yaitu untuk bisa mengenyangkan kita, menghilangkan rasa lapar kita. Wa hadza ta'arranahu wal kiswa satarul badan zahir. Adapun pakaian itu bisa menutupi aurat secara zahir. Kalau makanan, minuman itu bisa menutup secara batin, menghilangkan rasa lapar dan haus. Adapun pakaian ini secara zahir. Wal hidayah satrul muhimul maqsud wa satrul qulub wan nufus minan quyubid dzunub. Adapun hidayah itu bisa menutupi seseorang itu dari hal-hal yang sifatnya itu negatif, yang aibnya, kemudian perkara-perkara dosa, maksiat. Maka hidayah itu bisa mencegah dari hal-hal seperti itu. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi hadis qudsi yang melafalkan Nabi tapi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan seperti Al-Quran. Kalau mushaf saja butuh perantara malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi ini lafal dan maknanya itu langsung dari Allah, maka tentunya derajatnya lebih tinggi daripada mushaf. Tapi hadis qudsi adalah maknanya apa yang disampaikan itu adalah dari Allah, tapi yang melafalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan lagi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian ini terus melakukan kesalahan di waktu malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sedangkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya. Jadi sebesar apapun dosa maksiat yang kita lakukan, baik secara zahir atau secara batin, maka hendaknya kita untuk selalu beristighfar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan gelar al-maksum
Beliau pun beristighfar sehari tidak lepas daripada 70 sampai 100 kali istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih terus. Ya. Itu apalagi kita yang banyak melakukan dosa baik disengaja atau tidak, atau dosa yang terang-terangan atau dosa secara sembunyi-sembunyi. Maka kita dituntut untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada aidan min tamami ni'matillahi 'alal 'abdi. Ini juga termasuk di antara kesempurnaan nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Annahu jalla 'ala yu'radu 'alaihi an yastaghfira li ila Allah wa yatubu ilaihi ma'a annahu yaqul innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Jadi ketika hadis ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa manusia itu memang berdosa. Manusia itu pasti punya dosa, punya kesalahan, disengaja atau tidak disengaja. Makanya beliau mengatakan kalian itu terus melakukan kesalahan di siang dan malam hari, sedangkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Ai jami'id dzunub minasyirki wal kufri wal kaba'ir was saghair kulluha yaghfirullah. Semua dosa yang dilakukan, baik itu dosa syirik, dosa kekufur, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Walakin, ya, akan tetapi ba'da an yastaghfirul insanu rabbahu, kalau dia itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak meminta ampunan kepada Allah, tidak beristighfar dari apa yang dia lakukan, kira-kira dosanya diampuni atau tidak? Dia tidak memohon kepada Allah. Dia tahu dia berdosa, tapi tidak pernah beristighfar, tidak meminta ampunan kepada Allah. Diampuni enggak orang seperti ini? Tidak. Bahkan kalau dia melakukan dosa-dosa besar saja belum dikatakan taubat. Taubatan nasuha. Karena taubatan nasuha itu ada kriterianya, nanti akan disebutkan oleh beliau di sini. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, maka hendaknya kita untuk terus berdoa kepada Allah, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tegaskan bahwa manusia melakukan perbuatan dosa siang dan malam. Jangan terus kita berpikir, wah saya akan terus beristighfar, pasti istighfar saya lebih banyak daripada dosa yang saya lakukan. Itu termasuk di antara talbis iblis, tipu daya iblis, supaya kita ini tidak beristighfar kepada Allah, supaya kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sebanding apa yang Allah berikan dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan dengan dosa yang kita lakukan. Yang harusnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita dengan panca indera untuk mendekatkan diri kepada Allah, kebanyakan manusia kan tidak. Kebanyakan manusia dia malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama halnya ada orang yang dikasih fasilitas, ya. Entah itu fasilitas rumah, kendaraan, tapi ia gunakan rumah itu, ya. Dia dikasih fasilitas rumah, tapi gunakan rumah itu untuk judol gitu, atau rumah itu untuk tempat-tempat hiburan. Kira-kira yang punya rumah marah apa enggak? Ya, pasti marah. Ya, saya dikasih fasilitas ini kepadamu untuk dirawat, tapi malah kamu rusak. Kamu malah menjadikan apa? Rumah ini menjadi hal yang negatif. Ya, jadi ternyata rumahnya buat kemaksiatan. Sama dengan kita, Allah berikan panca indera kepada kita. Tapi seberapa jauh kita gunakan panca indera ini setiap hari? Apakah kita untuk gunakan ketaatan kepada Allah? Apakah kita justru gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian kata beliau, walakin talabul maghfirah laisa mujarrad an yaqula al-insan Allahumma ighfirli, bal la budda min taubah shadiqah yatubu biha al-insanu ila Allah azza wa jalla. Akan tetapi yang namanya orang meminta istighfar
Itu bukan hanya sekedar ucapan Allahumma gfirli, ya, Allahumma gfirli, ya, min Allahumma gfir dhanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Bukan hanya itu saja. Tetapi yang dituntut adalah bagaimana dia itu taubatnya itu serius, taubatnya itu benar, bukan taubat sambal, ya. Taubat sambal, naiki makan sambal geprek, kepedesan taubat, besok masih beli geprek lagi. Ini kan berarti nggak beres. Jadi taubatnya taubat geprek, ya. Bukan taubat, ya, mau taubatan nasuha. Jadi yang dituntut di situ, ya. Yang dituntut itu adalah dia benar-benar taubatnya itu serius, sungguh-sungguh, bukan main-main. Wa taubatu shadiqah hiya allati tajma'u khamsatu syurut. Taubatan nasuha, taubat yang benar itu harus memenuhi 5 kriteria. Ini penting bagi orang yang ingin bertaubat, ya. Maka harus terpenuhi 5 syarat, 5 syarat untuk bertobat. Kalau tidak terpenuhi, dia tidak dikatakan orang yang melakukan taubatan nasuha. Asyaratul awal kata Syekh Utsaimin, syarat yang pertama, orang itu bisa dikatakan dia itu taubatan nasuha an yakuna al-insanu mukhlishan fiha lillahi azza wa jalla la yahmilu ala taubati mura'atun nas. Hendaknya dia itu benar-benar ikhlas karena Allah. Jadi taubatnya itu serius, ikhlas karena Allah. Bukan taubatnya itu supaya ingin dilihat oleh manusia dengan mengadakan zikir, ya, zikir taubat. Ada zikir taubat, ya. Jadi zikir jama'i, zikir bersama-sama untuk bertobat. Kenapa? Karena sedang disorot oleh media sehingga dia pun berzikir, beristighfar, ya. Jadi terus supaya seolah-olah orang ini ahli zikir, orang ini benar-benar taubatan nasuha, ya. Jadi ini tidak termasuk kriteria yang pertama untuk taubatan nasuha. Dia harus benar-benar ikhlas karena Allah, bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk mendapatkan simpatisan dari manusia, tapi benar-benar dia di malam hari atau sedang sendirian benar-benar menyesal perbuatan. Dia hitung-hitung dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, dia ingat saya hari ini telah melakukan penipuan. Sebenarnya barang yang saya jual ini tidak layak pakai, tapi saya jual. Dia terus terngiang-ngiang dalam benaknya, ini perbuatan dosa. Karena sama halnya itu mengambil hak manusia, ya, mengambil harta manusia dengan cara yang batin. Maka harus ya taubatnya taubatan nasuha, ya. Jadi taubat yang shadiqah, yang benar. Wala tasmi'uhum wala an yataqarraba ilaihi bisyai'. Jadi taubatnya itu benar, bukan untuk dilihat, bukan untuk didengarkan, atau bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi hendaknya dia itu syarat yang pertama harus ikhlas dan juga harus memperbaiki amalan-amalan yang lainnya, ya. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah. Syarat yang pertama ikhlas ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian bertobat kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian itu termasuk orang-orang yang selamat, ya, termasuk orang-orang selamat dunia akhirat. Jadi hendaknya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Harus ikhlas. Syarat taubat yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, an yadjabal insan ala ma waqa'a minhu min ad-dam. Hendaknya orang yang melakukan perbuatan dosa itu harus punya nadam. Apa nadam? Nadam itu menyesal, ya. Jadi nadam menyesal. Saya menyesal. Kenapa saya melakukan perbuatan ini sehingga
ucapan saya itu menyakiti perasaan si fulan atau fulan, dia menyesal dengan perbuatan tersebut. Akhirnya setelah menyesal dia evaluasi, muhasabah, dan tidak mengulangi dengan ucapan yang serupa, dengan perbuatan yang sama. Itu baru dikatakan taubatan nasuha. Bukan terus orang yang melakukan kesalahan atau ucapan yang menyakiti perasaan orang lain tapi besok masih diulang. Sekarang istighfar, besok diulang, istighfar terus. Maka bukan seperti ini ya diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus menyesal, harus bersedih hati, ya. Dan dia mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar perbuatan dosa, ya, perbuatan salah. Ya. Amma an yakuna irtikabul khata' wa 'adamu indahu ala haddis sawa. Adapun orang yang melakukan perbuatan yang salah dan ia tidak pernah menyesal, maka ini bukan orang yang taubat, ya. Jadi orang ini bukan orang yang bertobat. Jadi misalkan, ya, misalkan di malam hari, ya, ia sedang kesepian, kemudian ia main ke tempat-tempat hiburan, klub-klub malam. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada menyesal kalau perbuatan itu biasa saja, nggak ada penyesalan, maka orang ini belum bertobat. Kapan orang ini benar-benar bertobat? Kalau dia itu menyesal. Menyesal kenapa saya jatuh ke dalam perbuatan yang mustahil. Ya. Jadi menyesal itu ciri-ciri orang yang bertobat. Bukan malah bahagia, bukan malah gembira, apalagi di share di media sosial, ya. Malamnya ngambil ayam punya tetangga nggak ketahuan, terus besok bikin status, ya. Semalam sudah mengambil ayam tetangga nggak ketahuan. Jadi ini bukan tobat, tapi ini malah bangga dengan perbuatan dosa atau dengan perbuatan-perbuatan yang lain, ya. Jadi misalkan ketika dia teringat di masa lalu yang sebelum hijrah, ya. Jadi sebelum hijrah dia sudah pernah melakukan, ya, transaksi riba atau pernah pacaran, ya, waktu SMP SMA, sampai berduaan, sampai ikhtilaf dan sebagainya. Tapi dia malah senang gitu. Saya sudah pernah merasakan itu. Jadi bangga dia dengan apa yang dia lakukan, maka orang ini bukan taubatan nasuha. Yang harusnya dia menyesal dengan perbuatan seperti itu. Kenapa saya dahulu melakukan seperti itu? Ya. Jadi itulah ciri syarat yang kedua, harus menyesal. Kemudian syarat yang ketiga, orang itu bisa dikatakan dia itu taubatan nasuha, an yaqli'a ala dzam. Hatinya itu gelisah, ya, hatinya itu galau dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Fala taubata ma'al israri ala dzunub. Termasuk orang yang bukan bertobat itu dia melakukan dosa terus-menerus. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Imran, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ciri-ciri orang yang bukan taubatan nasuha. Dia terus melakukan perbuatan dosa yang sama dan dia mengetahui bahwa perbuatan itu perbuatan dosa. Seperti dengan orang yang bekerja di rentenir, orang yang bekerja di bank, dia tahu itu riba, tapi dia tetap melakukan seperti itu. Saya tahu ini riba, tapi gimana lagi, karena kebutuhan keluarga misalnya, yang nggak bisa. Jadi orang ini belum bisa dikatakan taubatan nasuha selama dia masih melakukan perbuatan dosa besar yang sama, ya. Jadi ini, ya, poin yang ketiga ini, ketika melakukan perbuatan dosa maka hendaknya dia itu harus gelisah, hatinya itu tidak tenang, tidak tentram, ya. Hatinya itu terusik dengan perbuatan yang dia lakukan. Kemudian, ya, syarat yang keempat, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, an ya'zama ala alla ya'uda fil mustaqbal. Ia punya azam, punya itikad
tidak ingin melakukan perbuatan yang sama. Jadi misalkan tadi dia pernah pinjam, ya, pinjam modal di bank, kemudian ia menyesal, ya, ia merasa bersalah, merasa berdosa. Akhirnya dia punya azam, saya sampai kapanpun tidak akan mau pinjam di bank lagi. Ya, itu baru orang yang taubatan nasuh. Atau ketika dia pernah jualan, ya, barang-barang atau produk-produk yang terlarang, seperti menjual alkohol, ya, minum-minuman yang memabukkan, dan dia benar-benar berjanji, saya tidak akan pernah menjual rokok, saya tidak akan pernah menjual miras. Itu baru orang dikatakan taubatan nasuha. Jadi punya itikad, punya azam yang kuat untuk tidak akan melakukan dosa yang sama di masa yang akan datang. Itulah ciri-ciri orang yang benar-benar taubatan nasuha. Kemudian bagi orang yang memang melakukan seperti ini, ya, dia sudah punya azam, tapi qadarullah, ya, dia jatuh ke dalam perbuatan maksiat yang sama. Apakah ini mengurangi taubatnya dia? Jadi misalkan tadi dia pernah minjam, ya, pinjaman yang berbunga, akhirnya dia jatuh lagi karena kondisi yang sangat darurat misalkan menurutnya, ya. Akan tetapi orang yang jatuh dengan perbuatan yang sama, lakin yahtaj ila taubat jadidah min adz-dzunubi marratan tsaniyah, tapi ia dituntut yang kedua, dia harus punya azam tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Dituntut dia. Dulu kamu sudah pernah bertobat, tapi jatuh lagi dengan perbuatan yang sama, maka dia harus tobat lagi. Tobat lagi dan berjanji tidak akan melakukan dosa yang sama di masa yang akan datang. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, yang terakhir, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, an takuna taubatu fil waqti alladhi tuqbalu fihi. Hendaknya ketika dia itu bertobat, taubatnya itu pada waktu yang dia melakukan kesalahan. Jadi misalkan tadi, ya, misalkan dia pernah melakukan perbuatan zina di waktu itu, maka pada waktu itu juga dia harus dituntut untuk bertobat kepada Allah. Tidak terus dia menunggu nanti kalau sudah tua, kalau sudah pensiun. Sekarang siapa yang bisa menjamin usia manusia itu sampai tua? Kan? Makanya fa in fatal al-awan wa lam tadfa' taubah. Kalau dia menunda taubatnya, padahal dia tahu itu adalah perbuatan dosa besar, tapi dia menunda, nanti saya ingin tobat 10 tahun yang akan datang, maka orang yang seperti ini tidak ada tobat baginya. Wa yafutul awan idza hadara al-insanul maut. Dan sampai manusia itu akan mengakhirkan, sampai ajal menjemputnya. Maka orang yang bertobat ketika ajal sudah datang kepadanya, sudah sampai kerongkongan, maka tidak ada taubat bagi orang yang ajal itu, kematian sudah di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Orang sudah tidak berguna lagi taubat. Sebagaimana kisah daripada Fir'aun. Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun dan para tentaranya di Laut Merah, Allah tidak menerima tobatnya. Bahkan malaikat pun sampai menutup, disumpeli supaya dia itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang yang ingin bertobat itu benar-benar dia harus, ya, pada waktu yang dia lakukan dan bukan ajal ketika menjemputnya. Ya. Ajal ketika datang kepadanya. Ya. Kemudian kata beliau, fa idza hadara al-maut fala taubah. Apabila ajal ini sudah datang kepadanya, maka tidak ada tobat baginya. Walau tobat lam tanfa'. Kalau dia tobat pun juga tobatnya tidak ada manfaat. Seperti Fir'aun tadi, tobatnya tidak ada manfaatnya begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat An-Nisa, wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan tidak ada taubat bagi orang yang melakukan sayyi'at.
Ya, perbuatan dosa-dosa besar hatta idza hadara ahadahumul maut. Ketika maut itu datang kepadanya, kemudian ia bertobat, ya Allah saya bertobat kepada-Mu. Tapi nyawa sudah di kerongkongan, ini nggak ada tobat lagi. Qala inni tubtu, ya Allah aku bertobat kepada-Mu. Maka tidak ada tobat, tidak ada gunanya orang yang bertobat seperti ini, nggak ada faedahnya sama sekali. Oleh karenanya Sa'id Allah, lama aghraqa Fir'aun, ketika Fir'aun ini ditenggelamkan, qala amantu. Jadi Fir'aun itu sampai mengatakan aku beriman annahu la ilaha illa, tidak ada sesembahan yang berhak, alladzi amanat bihi bani Israil, sebagaimana yang diyakini oleh Bani Israil, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk daripada golongan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Faqila lahu al-an, maka pada hari ini, pada waktu ini, antaqula hadzal ana wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin. Bagaimana engkau ingin bertobat sementara nyawa sudah di kerongkongan dan engkau dalam kondisi bermaksiat, dan engkau termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Ya. Fatal awal wa lihada yajibu 'alal insan an yubadir taubah. Ini yang menjadi dalil syarat yang kelima, bahwasanya ketika kita ingin melakukan kesalahan, perbuatan dosa, hendaknya pada waktu itu juga langsung beristighfar. Jangan menunggu besok, atau kalau dia tidak memaafkan saya akan bertobat. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi di saat kita melakukan kesalahan, mau orang yang kita lakukan kesalahan itu memaafkan atau tidak, maka kita harus bertobat kepada Allah. Baru nanti kita minta maaf kepada si fulan atau fulan. Makanya dalam Islam itu, meminta maaf itu tidak harus nunggu lebaran. Tradisi kita kan nanti saya punya salah sama si fulan, tapi nunggu mati, ya, nunggu kalau pas betul lebaran, pas mudik. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin umur kita ini sampai lebaran, sampai betul? Enggak ada. Jadi ketika salah, ya langsung pada waktu itu kita minta maaf kepada. Jangan nunggu pas lebaran. Ya emang itu bagus, minta maaf pada orang lain, tapi waktunya yang kepanjangan, harus nunggu setahun. Ya. Jadi ini perbuatan yang kurang pas gitu. Jadi memang bagus itu meminta maaf, tetapi waktunya itu yang tidak bisa menjamin apakah usianya itu nanti sampai lebaran atau sebelum lebaran, sebelum puasa malah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi, ya, ketika orang yang ingin bertobat, maka dia harus terpenuhi 5 syarat. Apa 5 syarat? Yang pertama harus ikhlas, yang kedua